Pak, sebelumnya Pak, kami memperkenalkan diri dulu Pak. Nah kan Pak, nama saya Yati Putra. Ini saya anak juga. Perkenalkan, nama saya Rafael Muhammad Bapak. Nama saya Muhammad Alfar Rambi. Nama saya Rafael Zumi Jaya tahu. Kalau saya sendiri Sulaiman Al-Adi Batubara. Rambi ada apa tadi? Purwa ya, Purwa. Pak, di sini kami akan menanyakan tentang bimbingan konseling Pak. BK ya. Pertanyaan yang pertama Pak, apa peran utama guru BK di SMP Pak? Peran utama. Iya. Kalau peran utama guru BK itu sebenarnya bukan hanya spesifik di SMP ya, tetapi dimanapun itu perannya identik sama. Yang membedakan SMP, SD, SMA, SMK itu barangkali tingkat satuan pendidikan dan perkembangan siswanya. Kalau peran semua itu kan biasa, itu membantu peserta didik itu untuk lebih mandiri ya, mandiri. Peserta didik itu bisa kita layani dengan baik dengan masalah perkembangannya, belajarnya, pokoknya yang dia terkait dengan persoalan utamanya belajar lah di sekolah, masalah karir, masalah sosial. Ya. Kalau identik utamanya itu dia terfokus pada proses pembelajaran. Kalau di SMP ya, tadi kan pertanyaan di SMP kan, jadi kita berikan bantuan kepada itu untuk perkembangan mereka, hasil perkembangannya, baik belajarnya, perkembangan sosialnya. Karena kan beda bersosialisasi di SMP sama SD, SMA kan beda ya, soalnya perkembangannya lah itu ya. Jadi kalau kita itu fokusnya pada proses pembelajaran. Jadi kalau dia itu di SMK sama SMA biasanya itu terkait dengan karirnya. Kalau itu ya, ini kan yang sampaikan. Ini penting ini enggak harus berfokus pada sini. Harus Pak. Iya terus? Yang kedua ya Pak, jadi konseling apa yang sering Bapak Ibu terapkan? Teknik gitu. Ya Pak. Ini cara mengajarnya gitu Pak. Oh, berarti penyampaian bimbingan itu ya? Iya Pak. Penyampaian bimbingan selain itu lah ya, dalam intensi penyampaian selain itu. Ya memang ada teknik sendiri dan itu dia. Tapi kalau di sekolah itu dia ada bimbingan pribadi, fungsi bimbingan kelompok itu kita bimbing misalnya yang dia dalam satu problem itu contohnya gini, ada beberapa siswa yang punya kasusnya sama untuk perlambatan sama semuanya, kondisi absen sama, atau mereka juga bukan orang bermasalah, karena BK ini bukan harus orang bermasalah, enggak. Orang yang tidak memiliki masalah dalam belajarnya pun seharusnya memang menggunakan karena sentuhan lingkungan itu. Nah, itu contoh bagi orang-orang yang katakanlah misalnya akhirnya oke, dia orang pintar apa gitu. Bagaimana dia supaya bisa untuk bersosialisasi dengan baik? Nah, itu yang bagian dari konseling. Bukan karena siswanya bermasalah. Ketika mereka bagi orang yang pintar, tapi ego tinggi, dan dia nggak bisa. Berarti dia otomatis dengan sendirinya dia bermasalah itu. Padahal dia pintar gitu kan. Tapi masalahnya di situ. Keegoan ini harus
dicairkan sehingga dia menjadi siswa yang peduli. Ada dia pendekatan pribadi, jadi begitu rokok. Ada juga kalau istilah secara umum, kalau di sini klasikal, ya, itu pandangannya. Itulah kalau di sekolah ya. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan kita Pak, bagaimana Bapak menjaga kerahasiaan isi konseling siswa? Kerahasiaan ya, karena ini mungkin terkait pribadi ya. Iya Pak. Kalau terkait kerahasiaan itu kan dia gini, problem ini biasanya identik dengan individual terkait dengan masalah pribadi. Kalau dia masalah pribadi yang perlu kita jaga kerahasiaannya, itu harus berpijak pada azas bimbingan konseling. Dia azas itu satu aturan atau hukum yang diberlakukan di bimbingan konseling. Salah satu azasnya itu termasuk azas kerahasiaan. Ada beberapa, ada azas keterbukaan,